Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam episode kedua siaran bersama dari Dakwahir Channel dan channel Majelis Tuanku Kayo. Dalam siaran bersama ini, kita insya Allah akan membahas isu-isu umat terkini untuk dihukumi dengan pandangan Islam. Dan Alhamdulillah sudah hadir bersama kita, Ustadz Rozi Tuanku Kayo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat, Pak Oh. Adi. Nah, Ustadz Tuanku Kayo, nah sekarang ini kita akan membahas permasalahan yang lagi hangat di masyarakat, di mana kita tahu viral seorang pejabat Direktorat Jenderal Pajak ya, yang ternyata memiliki kekayaan yang fantastis di luar kewajaran gitu. Ya, jadi satu orang pejabat saja itu kekayaannya mencapai 56 miliar rupiah, sementara dia itu baru pejabat eselon 3. Ya, bayangkan saja ada eselon 2 dan eselon satunya. Nah, diduga tidak sedikit yang seperti itu dan dugaan tersebut dikuatkan dengan terkuatnya informasi dari Menko Polhukam Pak Mahfud MD bahwasanya ada transaksi janggal ya sebanyak 460 orang di Departemen Keuangan sebesar 300 triliun. Ya, kesimpulan yang bisa kita dapat ya bahwa pejabat kita itu kaya tetapi diduga dari ya hartanya tersebut ya tidak jelas gitu ya. Nah, di sisi lain kita lihat masyarakat dalam kesulitan ekonomi, mereka dipajaki, diambil hartanya, ya, terutama dari pajak ya, apalagi kita tahu bahwasanya negara kita itu pendapatannya 70% sampai 80% itu dari pajak, ya. Ironinya kemiskinan masyarakat itu makin memburuk, ya. 38 juta masyarakat itu belum punya akses sanitasi, 20 juta orang belum punya akses air minum, ya. Sebanyak 83 ribu lebih desa belum mendapatkan layanan air minum bersih. Jadi wajar warga mempertanyakan hak-hak mereka dan juga makin sakit hati, ya, apalagi melihat tuh para pejabat, anaknya, istrinya itu fleksi kekayaannya mereka di media sosial, ya, bahkan di jalan raya gitu. Nah, menurut Ustadz bagaimana fenomena yang ada di negara kita pada saat sekarang ini? Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Jadi terkait dengan apa tadi fakta yang Pak digambarkan tadi itu sebenarnya menunjukkan eh, bahwa betapa ganasnya virus kapitalisme itu telah menggerogoti seluruh sendi kehidupan bermasyarakat bernegara kita. Setidaknya tadi ditunjukkan betapa pejabat dengan segala jabatan dan kewenangan dia miliki itu menghisap ya kekayaan masyarakat untuk kemudian dia eh, bisa melakukan ya hal-hal yang tadi digambarkan, sementara pada saat yang sama masyarakat berada pada taraf kemiskinan yang sangat memprihatinkan gitu ya. Ya karena memang ya karakter dari virus kapitalisme tadi memang sangat mengerikan gitu. Karena memang azasnya itu adalah memisahkan agama dari kehidupan, ya segala sesuatu itu ukurannya adalah materi. Agama tidak ada tempatnya dalam mengatur kehidupannya gitu ya. Kemudian standar dia di dalam kehidupan itu sendiri adalah manfaat ya, untung rugi, bukan lagi bicara benar salah apalagi halal haram. Jadi bahkan untuk mendapatkan keuntungan itu dia harus menzalimi, bahkan kemudian menghisap kekayaan rakyat pun, ya itu nggak ada masalah ya selama keuntungan itu diraih gitu. Nah, apalagi yang sangat mengerikan dari virus tadi itu adalah bagaimana kemudian setiap orang yang terjangkiti oleh virus itu akan menstandarkan kebahagiaannya itu adalah seberapa besar ya kenikmatan fisiknya itu, kenikmatan jasadiahnya itu bisa terpenuhi dan tersedianya semua sarana pemuas itu. Jadi fenomena ini juga sebagaimana gambaran dari Rasulullah SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim bahwa kata Rasul, "Lau anna li ibni Adam wadiyan min zahabin haba yakuna wadiya ini." Jadi andai jika sekiranya seorang anak Adam itu punya satu lembah yang berisi emas, maka dia masih menginginkan dua lembah yang lain yang juga berisi emas. Padahal kata Rasul, walan yamla fatahu illa turabi. Sekali-kali seluruh kekayaan tadi tidak akan bisa memenuhi mulutnya, tidak akan bisa memuaskan nafsunya, ya, kecuali sampai dia bertemu dengan tanah, sampai menemukan kematian. Gitu. Tapi itulah kemudian namanya kapitalisme tadi ya terus memberikan iming-iming kepada manusia
Ya meskipun hal tadi tidak akan sampai kemudian menghalalkan kebahagiaan itu sendiri. Ya, Masya Allah. Barangkali itu. Jadi ya ini dikarenakan kapitalisme ya yang merasuki kehidupan masyarakat kita pada saat sekarang ini, jadi mereka tidak peduli lagi dengan ini ya Ustaz ya, dengan masyarakat ya. Yang penting adalah untuk kesenangan mereka sendiri gitu ya. Benar, benar. Nah, ya tapi kan ini kan Ustaz, mereka ini kan pegawai pajak ya, dan boleh disinyalir itu kan hartanya dari harta rakyat gitu. Nah, Betul, bagaimana Islam dalam memandang harta rakyat ya, dan juga kan harusnya untuk kesejahteraan rakyat. Ini seolah masyarakat itu dipalak gitu ya, tapi untuk kesejahteraan para pejabat pajak kan itu sekarang ke meme-nya lagi banyak ya menyatakan ya ayo bayar pajak gitu ya, karena masih banyak anaknya pegawai pajak yang belum punya Harley dan Rubicon gitu. benar, benar. Uh, Islam memandangnya bagaimana tuh Sat? Masalah antara harta rakyat dan kesejahteraan rakyat. Baik, Pak. Jadi ketika berbicara tentang harta, maka Islam harus memastikan setiap orang yang memiliki harta tadi itu betul-betul mendapatkan izin dari si pemilik harta, ini Allah, gitu ya. Makanya Allah menegaskan kalimat wabtaghi fima atakallah, ya. Jadi carilah pada apa saja yang telah Allah berikan. Jadi harta itu pada asalnya adalah milik Allah. Maka untuk sampai kepada tangan kita, maka pastikan sebab kepemilikan itu adalah sebab yang menjadikan harta itu menjadi harta yang halal gitu ya. Makanya kemudian salah satu di antara sebab kepemilikan yang membuat harta itu menjadi halal itu adalah dengan bekerja. Nah, makanya Rasulullah SAW itu memberikan satu panduan yang sangat baik gitu ya, terkait misalnya dengan misalnya para pegawai ya. Taruhlah tadi misalnya tadi kita kasih contoh yang eselon 3 itu ya, bahwa Rasul memberikan gambaran siapa saja yang kemudian kami pekerjakan menjadi seorang pekerja pegawai kami, kata Rasul, lalu diberi gaji, diberi tunjangan dan seterusnya macam-macam ya, tunjangan apa namanya, rumah kah, tunjangan untuk berkeluarga kah, tunjangan kendaraan kah gitu ya. Maka kata Rasulullah, wa man asaba syai'an siwa dzalika fawulun, maka siapa saja masih mengambil selain dari perkara tadi, gajinya sudah, tunjangan sudah itu, lalu masih kemudian berupaya untuk mencari di luar dua perkara tadi, maka itu dipastikan fawulun, itu adalah harta yang gulul, harta yang curang, harta yang haram gitu ya. Makanya Islam itu betul-betul memastikan nih bahwa kemudian setiap harta tadi harus dipastikan sebagai harta yang halal gitu ya. Nah, makanya kemudian di dalam Islam itu dipisahkan, ada namanya kepemilikan individu, ada namanya kepemilikan umum, ada namanya kemudian kepemilikan negara. Masing-masing tidak bisa kemudian saling memindahkan kepemilikan itu. Nah, eh, nanti yang harta rakyat tadi Ustaz ya Ya, eh, dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat berarti di dalam sistem Islam. benar Pak. Makanya kemudian tadi disebutkan bahwa di antara sumber utama dari pendapatan negara itu sebenarnya bukanlah pajak itu. Bahkan pajak sama sekali tidak menempati tempat ya di dalam apa namanya, sumber pendapatan negara itu, apalagi menjadi urat nadi perekonomian ya. Karena yang menjadi sumber pendapatan negara di dalam sebuah negara yang berdasarkan kepada Islam itu adalah harta milik umum, yang notabene-nya itu sumber terbesarnya ada pada tambang gitu ya. Nah, pertanyaannya hari ini, tambang-tambang kita baik itu emas, batu bara gitu ya, minyak dan lain-lain itu kemana? Karena pada saat yang sama kalau kita lihat hari ini dari postur APBN misalnya, itu disebutkan bahwa target pemasukan dari pajak itu lebih dari 2.000 triliun, dari target pemasukan 2.400 triliun. Itu artinya bahwa target pemasukan dari pajak itu lebih dari 80%. Ini kan sesuatu yang sangat menzalimi masyarakat itu. Ya. Nah, padahal kemudian Rasulullah SAW itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud itu menegaskan bahwa al-muslimuna syuraka'u fi salasin fil ma'i wal kala'i wan nar. Jadi kaum muslimin, kata Rasul, itu berserikat di dalam tiga hal: air, padang gembalaan, api gitu ya. Air, padang gembalaan itu adalah dan api itu adalah sifat ya. Artinya selama tiga perkara tadi menjadi fasilitas umum, menjadi kebutuhan bersama, di mana kemudian jumlahnya melimpah, maka tidak boleh siapapun memilikinya kecuali bahwa itu adalah milik bersama yang kemudian dikelola oleh negara, lalu sebesar-besarnya keuntungannya dikembalikan kepada kepentingan dan kesejahteraan daripada masyarakat. Itu bahkan kemudian dalam riwayat Ibnu Majah itu disebutkan dengan kalimat lanjutannya wasaman wa haramun, memperjualbelikannya bahkan haram gitu ya. Nah, faktanya hari ini justru malah negara itu menyandarkan ya, pendapatan utamanya itu adalah dari pajak yang sama sekali itu tidak dikenal di dalam Islam sebagai sumber pendapatan negara gitu. Nah, kalau boleh saya simpulkan Ustadz, dalam sistem yang ada sekarang ini tidak mungkin negara itu memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya ya.
Karena apa? Karena pendapatannya dari pajak gitu. Jadi kalau mau memberikan pelayanan dipajakin. Nah, apalagi kalau pajaknya dikorupsi pula kan itu yang terjadi ya. Nah, di dalam sistem Islam, sistem kekuasaan yang dibikin oleh Islam itu memberikan hasil untuk mensejahterakan masyarakat. Apa nasihat Ustadz terhadap para pemimpin negara kita pada saat sekarang ini dalam permasalahan ini? Ya, nasihat yang pertama bahwa Rasulullah SAW itu menegaskan bahwa ma min abdin yastara'ihillahu ra'iyatan fayamutu wa huwa ghashun illa haramallahu alaihi jannah. Jadi Rasulullah SAW itu mengingatkan kepada setiap pemimpin yang mengurus urusan rakyat, sementara dia berkhianat di dalam mengurus urusan tadi, dia mati, maka Allah mengharamkan padanya surga. Nah, oleh karena itu, maka siapapun hari ini berada dalam posisi mengurus urusan rakyat, ya, serendah apapun levelnya, jabatannya, mau level pegawai sampai kepada pejabat, maka pastikan keberadaan eh, mereka dalam rangka untuk amanah mengurus urusan rakyat tadi. Itulah yang kemudian memastikan untuk diharamkan eh, neraka dan bisa masuk surga. Tapi sebaliknya, itu justru malah akan membawa kepada kecelakaan diri sendiri, baik itu di dunia maupun di akhirat, sebagaimana yang tadi kita bisa ceritakan. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, teman-teman semua, Alhamdulillah kita sudah sampai kepada penghujung diskusi kita pada episode kedua, permasalahan umat ya dengan Ustadz Rozi Safari Tuan Tayo. Insya Allah minggu depan kita akan hadir kembali. Tunggu dalam channel ya Majelis Tuan Kayo Official. Kami pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.